Halo semua, aku lagi ada di kamar anakku yang paling besar. Dia sudah semester 3 di psikologi UI. Nah, ngapain aku di sini? Karena aku habis beres-beres kamarnya yang berantakan banget. Enggak, bukan itu. Jadi, ini ada hubungannya dengan topik di vlog ini, yaitu mengenai dana pendidikan. So, yang belum siap atau takut pusing, jangan nonton ya. Teman-teman ada yang baru mendaftarkan anaknya di jenjang pendidikan baru, mungkin masuk SD, SMP, atau SMA. Atau mungkin bahkan ada yang punya anak dua, yang satu baru masuk SD dan kakaknya masuk SMP. Waduh, biayanya pasti besar banget ya. Nah, gimana dong kalau seperti itu? Kita harus gimana? Nah, pastinya kita harus menyiapkan dana pendidikan atau tabungan pendidikan untuk anak-anak kita. Dan harus sedini mungkin. Semakin kecil atau semakin muda usia anak, itu semakin baik. Bahkan kalau perlu, anaknya belum lahir pun kita sudah siapkan dana pendidikan. Teman-teman tahu nggak berapa sih kenaikan biaya pendidikan per tahun di Indonesia? Tahan napas dulu ya, jangan kaget. 15%. Iya betul, 15%. Jadi seandainya nih ya, kamu punya anak umur 1 tahun, masih balita, mau masuk SD 5 tahun lagi. Nah, tahun ini tahun 2020, berapa sih masuk SD? Ya, kira-kira 30 juta ya, SD swasta yang bagus ya, 30 juta. 5 tahun lagi berapa? Aku hitungin ya buat kamu ya. 60 juta rupiah, alias 2 kali lipat. Jadi bisa kita simpulkan, setiap 5 tahun, biaya pendidikan bisa naik 2 kali lipat. So, teman-teman harus siap amunisi berupa dana atau tabungan pendidikan supaya anak-anak nanti bisa lancar masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Kenapa kita harus sesegera mungkin menyiapkan dana pendidikan atau sedini mungkin? Karena semakin lama kita mulai menyiapkannya atau semakin besar anak itu nanti, maka semakin banyak uang yang harus kita sisihkan tiap bulan untuk tabungan pendidikan tersebut. Dan pastinya akan sangat berat bagi keuangan keluarga. Kamu bisa lihat di grafik ini ya. Di sini kelihatan semakin bertambah tahun atau umur anak, maka semakin tinggi biaya pendidikannya. Makanya jangan terlambat menyiapkan dana pendidikan. Aku kasih contoh lagi ya untuk anak yang tadi umur 1 tahun itu, tahun 2020 dia umur 1 tahun. Nah, nanti tahun 2036 umur dia adalah 17 tahun, udah waktunya masuk kuliah. Nah, tahu nggak? Tahun ini untuk biaya semester kuliah di universitas negeri, ini contoh di UI ya, tahun ini adalah sekitar 10 juta per semester. Nanti tahun 2036, kalau kita hitung kenaikan 15% per tahun, adalah sebesar 93 juta rupiah. Nah, teman-teman, pertama-tama harus memikirkan nanti rencananya mau memasukkan anak di negeri atau di swasta. Tentunya ini adalah pilihan tergantung masing-masing ya, karena ada plus minusnya. Kalau ke negeri tentu saja biayanya lebih murah karena tidak ada biaya seperti uang gedung atau uang semester. Paling hanya seragam, alat tulis, sama mungkin uang sosial ya. Uang sosial ini misalnya ada yang ulang tahun, atau ada yang kemalangan, atau ada kegiatan-kegiatan kecil di sekolah. Tapi kalau teman-teman mempertimbangkan untuk memasukkan anak ke sekolah swasta yang bagus ya, tentunya harus ada pertimbangan lain, yaitu biaya-biayanya. Jangan hanya memikirkan masuk ke swasta yang harus disiapkan hanya uang gedung dan iuran per semester. Tidak, lebih dari itu. Ada lagi tambahannya, yaitu uang seragam yang pastinya lebih mahal daripada negeri. Kemudian field trip, kadang-kadang kan ada field trip ya. Terus kalau ada acara-acara sekolah, kadang ada dana untuk kostum. Nah, terus terakhir uang sosial yang tentu saja kalau di sekolah swasta yang mahal ya, yang umumnya itu anak-anak muridnya status sosialnya lebih tinggi, tentunya uang sosial lebih tinggi, termasuk uang sosial untuk ibu-ibunya yang ingin bergaul dengan sesama ibu-ibu orang tua murid, ya nggak sih? Jangan sedih ya, karena itu semua adalah tergantung pilihan masing-masing. Lebih baik dibicarakan dengan pasangan masing-masing terlebih dahulu, fokusnya mau kemana. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan nih ya, anak-anak mau dimasukkan ke sekolah negeri atau swasta, nah teman-teman harus melakukan survei. Misalnya, mau masukkan ke swasta A. Mulai sekarang,
teman-teman mulai ngecek ke sekolah itu berapa sih biayanya, biaya masuknya, atau uang gedung ya, terus per semesternya, dan biaya tambahan lainnya. Nah, itu dihitung di jumlah untuk tahun 2020 ini ya. Terus kamu hitung nih, 15% lagi, tahun depan berapa, naik lagi 15% lagi, tahun depan lagi berapa, terus seperti itu. Jadi ketemu nih angka target yang mau dicapai. Nah, kalau sudah tahu targetnya berapa, misalnya nih, nanti masuk SD butuh 60 juta, masuk SMP butuh 80 juta, SMA mungkin 120 juta, saya nggak tahu ya, nih perkiraan aja, belum saya hitung. Nah, mulai sekarang teman-teman harus menentukan instrumen apa yang digunakan untuk mengumpulkan dana pendidikan tersebut. Nah, untuk pemilihan instrumen investasinya bagaimana? Kamu harus paham dulu profil risiko kamu dan pasangan kamu. Nah, kalau misalnya kamu tipenya konservatif atau tidak berani ambil risiko yang tinggi, kamu bisa memilih berupa tabungan emas atau properti atau reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau misalnya profil risiko kamu agresif atau bisa menerima risiko yang tinggi, bisa pilih saham karena ini kan masih jangka panjang ya kalau anaknya masih kecil. Kemudian, kalau profil risiko kamu sedang, kamu bisa pilih campuran, mungkin ada sekitar 40% di saham dan sisanya di reksadana pasar uang. Yang harus diperhatikan lagi ya, sebaiknya jangan pilih tabungan atau deposito. Karena apa? Bunga deposito kan kamu tahu sendiri, tidak sampai 10%, padahal kenaikan biaya pendidikan 15%. Jadi kamu harus cari instrumen yang bisa paling enggak naiknya per tahun itu 15%. Seandainya kamu menentukan pilihan di instrumen yang tidak liquid, misalnya properti, mungkin kamu beli ruko atau rumah terus disewakan ya, kamu harus siap-siap untuk mencairkan properti tersebut minimal 1 tahun sebelum biaya pendidikannya dibutuhkan. Jadi misalnya nih, tahun depan anak kamu mau masuk kuliah dan membutuhkan dana pendidikan yang bisa diambil dari properti tersebut, maka juallah segera properti tersebut. Karena memang kondisi properti di Indonesia tidak bisa ditebak ya, misalnya seperti sekarang ini dalam kondisi pandemi ini sangat sulit untuk menjual properti. Nah, kita harus mengantisipasi jangan sampai nanti pada saat waktunya kamu menjual properti tersebut ternyata tidak laku-laku. Nah, setelah terjual gimana? Bisa kamu simpan di instrumen yang lebih liquid, misalnya di reksadana pasar uang. Oh iya, ada juga teman yang menanyakan gimana kalau tabungan pendidikan atau asuransi pendidikan. Boleh aja, kalau kamu mungkin malas menghitung-hitung, langsung aja buka tabungan pendidikan, nanti kamu akan dapatkan uang pendidikannya di waktu yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan kalau untuk asuransi pendidikan, ada keuntungannya juga, yaitu nanti ada uang pertanggungan seandainya terjadi sesuatu dengan dirimu, misalnya meninggal dunia, maka nanti anak kamu akan dapat uang pertanggungan yang bisa digunakan sebagai biaya pendidikan sampai nanti dia selesai sekolah. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya, langkah-langkahnya tadi gimana. Jadi pertama, kamu harus tentukan dulu pilihan sekolah mau swasta atau negeri, karena itu beda jauh banget ya. Nah, apabila kamu memutuskan untuk memasukkan anakmu ke swasta, tentunya ini memang lebih berat. Nah, jadi kamu harus membuat perencanaan berapa masuk SD, berapa biaya masuk SMP, SMA, dan ke perguruan tinggi. Nah, kamu harus menghitung biayanya per masing-masing jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan kalau kamu memilih untuk masukkan anakmu ke negeri, mungkin kamu bisa fokus langsung ke perguruan tinggi aja, karena biaya sekolah di negeri kan tidak besar ya. Nah, kalau aku sendiri gimana? Kebetulan anak-anakku masuk ke negeri, bukan apa-apa, jadi aku tuh lebih mengutamakan yang lokasinya dekat dari rumah, karena aku sudah merasakan waktu sekolah dulu ya, jarak yang jauh itu benar-benar melelahkan untuk seorang pelajar. Jadi aku belajar dari situ, mana sekarang kan kondisinya beda ya. Kalau dulu mungkin nggak macet ke sekolah, sekarang jam 6 kurang aja udah macet. Jadi ya untuk mengantisipasi kelelahan akibat lama di jalan, makanya aku memilih ke negeri. Dan kebetulan sekitar rumahku aku tidak bisa menemukan sekolah swasta yang antara biaya, fasilitas dan pendidikannya sepadan. Jadi jelas ya teman-teman ya step-stepnya tadi. Pertama, kamu harus tentukan pilihan sekolah untuk anak kamu, kemudian kamu hitung berapa dana yang dibutuhkan di kemudian hari, dan kemudian menentukan apa instrumen investasinya. Selamat menyiapkan anggaran pendidikan untuk anak-anak kita nanti ya teman-teman.
Terima kasih sudah menyimak vlog aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you and see you.